Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama dari Prodi Manajemen Informatika Fakultas Vokasi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tugas penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Reservasi Ruangan Common Center di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. A. Latar belakang. Sebuah teknologi informasi memang seharusnya digunakan sebagai sarana dalam mempermudah proses reservasi. Teknologi ini bisa dijadikan sebagai cara untuk mempercepat proses reservasi sebuah ruangan kepada calon pengguna. Salah satunya ialah sistem informasi berbasis web. Saat ini, mayoritas lembaga dinas atau gedung perkantoran harus mempunyai sebuah website sebagai alat untuk mempermudah sebuah proses kerja di kantor tersebut. Salah satunya adalah sebuah reservasi ruangan common center untuk digunakan dalam agenda rapat atau meeting virtual. Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola sebuah ruangan yang bernama Common Center. Ruang Common Center adalah sebuah ruangan yang biasa digunakan dalam agenda atau rapat antar instansi. Sebelumnya, ketika sebuah instansi ingin melakukan sebuah meeting atau rapat, proses reservasi tersebut masih dilakukan secara manual dengan cara mengirim surat melalui tata usaha di Dinas Kominfo. Oleh karena itu, penulis mencoba merancang sistem informasi dengan database terstruktur yang diharapkan mampu mengakomodir seluruh aktivitas kerja dengan menggunakan aplikasi Sublime Text dan bahasa pemrograman PHP. Perancangan sistem ini juga diharapkan dapat memudahkan dalam mengelola data reservasi untuk memudahkan dalam pembuatan laporan. B. Batasan masalah. Pada penelitian ini ada batasan masalah yang harus kita lihat, yaitu untuk membantu proses kelancaran pelayanan reservasi. Dalam pembuatan sebuah laporan, sistem ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan sistem ini akan dibuat sedemikian rupa agar pengguna bisa memahami dan mengerti untuk menggunakan sistem tersebut. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, untuk merancang sebuah sistem informasi yang diharapkan akan membantu proses pelayanan reservasi ruang common center secara terstruktur. Dan yang kedua, untuk mempermudah kinerja dalam pembuatan laporan. Manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai landasan atau referensi bagi peneliti lain untuk bidang yang sama. Dan yang kedua, manfaat untuk instansi diharapkan untuk mempermudah dalam mengelola ruangan common center di Dinas Komunikasi dan Informatika agar dapat digunakan untuk acuan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah untuk penulis, untuk memperoleh ilmu dalam menyesuaikan teori yang didapatkan dalam di lapangan dan menambah ilmu dalam pembuatan sebuah karya ilmiah. Tempat dan waktu penelitian. Penulis melakukan penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 10, Talang Selimut, Kecamatan Bukit Kecil. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2021 sampai bulan Mei 2021. Metode penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan objek penelitian seperti lembaga, seseorang, masyarakat, dan lain-lain. Penelitian kualitatif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, baik itu menyangkut tata cara, situasi, hubungan, sikap, perilaku, cara pandang, dan pengaruh dalam suatu kelompok masyarakat. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan penulis adalah metode waterfall atau air terjun. Menurut Pressman, waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis atau berurutan dalam membangun software.
Tahapan pengembang sistem dalam waterfall adalah 1. Analisis, 2. Desain, 3. Pembuatan kode program. Untuk analisis, proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif agar kebutuhan perangkat lunak dapat dipahami dan seperti apa perangkat lunak yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu dikomunikasikan. Desain perangkat lunak adalah sebuah proses yang fokus pada pembuatan program perangkat lunak tersebut. Struktur data, perancangan perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur kode program. 3 adalah pembuatan kode program. Desain harus diterelasikan ke dalam program perangkat lunak. Perancangan sistem. Ini adalah sebuah perancangan sistem. Di sini menggunakan dua user, pengguna dan admin. Pengguna pertama-tama harus melakukan sebuah registrasi. Setelah mendapatkan akun, mereka akan login. Setelah login, dia melihat deskripsi ruangan yang ingin ruangan yang ada di command center. Setelah memilih ruangan, pengguna juga melakukan reservasi ruangan untuk memilih ruangan yang mana yang ingin digunakan. Setelah reservasi, admin mengonfirmasi sebuah ruangan yang dipesan oleh pengguna dari admin ke pengguna. Kemudian admin juga menginput menu kegiatan di sini. Pengguna juga bisa melakukan saran dan saran tersebut akan juga tersampai dengan admin. Activity diagram sama seperti tadi. Yang pertama melakukan registrasi. Setelah registrasi atau membuat akun dulu. Setelah membuat akun dan mempunyai akun, login. Setelah login, memilih ruangan. Ketika sudah dapat ruangan yang ingin dipakai atau digunakan, silakan lakukan reservasi ruangan dan mendapatkan hasil. Setelah menggunakan ruangan, pengguna juga bisa memberikan saran atau kritik. Ini adalah kelas diagram reservasi ruang command center. Ini ada pengguna terdiri dari ID pengguna, nama, username, password, nomor HP, jenis kelamin, alamat email. Pengguna juga bisa menambahkan dan atau menghapus data. Ini adalah ruangan, nama ruangan, ID galeri, jenis, tipe, deskripsi. Galeri. Ada ID galeri, nomor ruangan, gambar, kategori. Ini adalah tabel reservasi. Faktur, ruangan, tanggal pesan, waktu selesai, waktu mulai, nama telepon, alamat, asal instansi, jumlah anggota, perlu status. Dan di menu reservasi ini bisa ditambahkan atau juga dihapus. Admin dan saran. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan para Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel adalah bahwa di Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola sebuah ruangan yang bernama Command Center. Ruang Command Center adalah sebuah ruangan yang bisa digunakan untuk agenda meeting atau rapat virtual antar instansi. Sebelumnya, ketika sebuah instansi ingin melakukan sebuah meeting atau rapat virtual, proses reservasi tersebut masih dilakukan secara manual dengan cara mengirim surat melalui tata usaha Dinas Kominfo. Website yang dirancang menulis memiliki beberapa halaman, di antaranya adalah halaman registrasi, login, halaman utama, form, about, reservasi, kegiatan. Yang pertama ini adalah halaman registrasi. Registrasi ini adalah tampilan awal dari akses masuk untuk pengguna terlebih dahulu untuk membuat akun agar bisa masuk ke website tersebut. Ini adalah tampilannya. Yang pertama, pengguna menginputkan nama lengkapnya, username, password, nomor HP, jenis kelamin dan alamat. Setelah pengguna mengisi semua data ini, pengguna bisa mengkliknya di tombol registrasi.
Yang kedua adalah halaman login. Setelah melakukan proses registrasi dan mendapatkan akun, pengguna melakukan proses login menggunakan username dan password. Ini adalah tampilannya. Di sini pengguna akan memasukkan username yang telah didaftarkan tadi dan juga passwordnya. Pengguna juga bisa mengklik login untuk login ke akun Comment Center. Ini adalah halaman home. Ini adalah halaman utama yang ada di website ketika sudah login tadi. Dan ini adalah halaman profil, halaman yang menunjukkan profil dari ruangan Comment Center. Ini juga ada deskripsinya. Ini adalah staf-staf yang bekerja di ruang tersebut. Dan ini adalah halaman reservasi, halaman yang digunakan pengguna yang akan melakukan proses reservasi ruangan yang ingin digunakan. Pengguna harus mengisi form yang ada di halaman ini untuk memesan ruangan yang ingin digunakan. Dan ini adalah tampilannya. Ini pengguna bisa memilih ruangan. Dan ini adalah ketika pengguna sedang login, akun pengguna sudah terisi otomatis dengan nama, email, telepon. Bisa diisi waktu mulai, selesai, asal instansi, jumlah anggota, keperluan apa yang akan dilakukan di ruang tersebut, dan cek. Dan ini adalah halaman kegiatan. Halaman kegiatan ini mempunyai dua submenu, yaitu menu event dan galeri. Menu event sendiri berisikan event yang pernah ada di ruangan Comment Center tersebut, dan di menu kegiatan atau galeri dari ruang Comment Center tersebut. Ini adalah event-event yang pernah dilaksanakan di ruang tersebut, seperti ketika rapat antar instansi yang dihadiri oleh Bapak Gubernur dan pihak-pihak dinas lainnya. Ini adalah galeri-galeri dari ruang Comment Center. Ini adalah halaman kontak. Halaman kontak ini diberikan pengguna untuk mengentri kritik atau saran setelah menggunakan ruang tersebut. Pengguna juga bisa mengisi nama lengkap, email, nomor HP, pesan apa yang ingin disampaikan setelah memesan ruang tersebut, dan klik send message. Baiklah, kesimpulan dari hasil penelitian ini ada tiga. Yang pertama, satu, website digunakan untuk mempermudah mengelola data pengguna yang ingin memakai ruang Comment tersebut. Dan yang kedua, website ini adalah membantu pengguna yang ingin menggunakan ruangan Comment Center agar bisa memakai ruangan tersebut tanpa harus mengirimkan surat ke tata usaha di Dinas Kominfo dengan cara mereservasi ruangan yang ingin digunakan melalui website ini. Yang ketiga adalah pembuatan sistem ini untuk memudahkan mengembangkan dari segi pada program dan dibantu dengan aplikasi SAM untuk mengkoneksikan website ke dalam database. Baiklah, saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan pada penelitian pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah kita minta ampun bersama. Saya akhir dan ucapan Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.